Hari ini ya Bu, ada yang saya bantu Ibu. Nah itu di sini saya ingin ber-KB, tapi saya dengar ya dari tetangga itu ada namanya itu lender service. Itu bagaimana ya Bu KB-nya ya Bu? Sebelumnya saya menerangkan identitas Ibu dulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Riri Ibu. Usia Ibu sekarang berapa? 25. Nama suaminya? Sundin Ibu. Sundin. Usianya berapa Ibu? 26. Sekarang Ibu alamatnya di mana? Di Nogotirto. Anak Ibu sekarang satu ya. Usia terakhir anak Ibu berapa? Sekarang usianya baru 1 bulan. Nah jadi tadi Ibu ingin penasaran ya bagaimana tentang metode lender service ya Bu ya. Nah jadi lender service itu termasuk ke dalam KB alamnya. Nah dimana KB alamnya itu tidak menggunakan hormonal dan juga tidak menggunakan tanpa bantuan alat. Jadi nah untuk metode service ini sendiri itu adalah KB alami di mana wanita itu harus mengamati bagaimana perubahan ciri bendir yang dikeluarkan dari serviksnya. Nah metode ini dilakukan dengan berpantang bersama pada saat di masa sebelum wanita tersebut Ibu. Nah jadi kalau untuk lender service ini sendiri di mana efektivitasnya itu sendiri yaitu tergantung bagaimana Ibu melihat ataupun Ibu juga memahami tentang lender service Ibu. Nah kan kemudian kalau untuk angka kegagalan dari lender service ini di mana metode lender service ini untuk angka kegagalan itu sangat sedikit Ibu, di mana keberhasilannya itu sekitar 99%. Nah kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dari metode lender service ini, di mana keuntungan dari metode lender service ini yaitu memberikan kesempatan pada pasangan menyentuh tubuh. Nah, jadi nanti bisa bersama pasangan untuk mengeceknya ya Bu. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap perubahan pada tubuhnya. Jadi itu bisa memantau terus bagaimana lender Ibu tiap hari. Kemudian memperkenalkan lendir yang subur sehingga memungkinkan kehamilan dan dapat digunakan untuk mencegah kehamilan. Jadi selain sebagai alat kontrasepsi, lender service ini juga berguna untuk Ibu nanti bisa melakukan jika ingin punya anak bisa digunakan sebagai metode untuk kehamilan. Nah kalau kerugiannya apa aja? Nah, di sini kerugian ataupun kekurangan dari metode lender service ini sendiri yaitu adalah membutuhkan komitmen, di mana Ibu harus benar-benar tahu bagaimana keadaan lender Ibu. Kemudian dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode infeksi vagina. Jadi Ibu harus tahu gimana keadaan Ibu ya Bu. Kemudian melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita. Mungkin ada juga sebagian wanita yang memang kan itu kan daerah sensitif, jadi nggak semua wanita mungkin suka untuk menyentuh daerah itu ya Bu. Nah jadi selanjutnya itu bagaimana sih ciri-ciri lender service yang harus diperhatikan dalam siklus 30 hari kita. Nah jadi itu terbagi menjadi beberapa fase, di mana pada fase pertama ini sendiri yaitu kalau sedang haid nih. Nah hari pertama sampai hari kelima lender itu dapat atau tidak ada tertutup oleh darah haid. Nah itu akan terasa basah. Nah itu pada hari ke-1 sampai hari kelima. Jadi mungkin lender yang keluar itu Bu dia terasa basah seperti itu. Kemudian kalau fase yang kedua nih pada hari ke-6 sampai hari ke-10 itu terasa kering. Jadi dia agak basah. Jadi daerah vagina itu akan terasa kering. Nah kemudian fase yang ketiga nih fase awal praovulasi, di mana itu adalah hari ke-11 sampai hari ke-13 nih, di mana lender Ibu itu nanti akan berwarna keruh, kemudian kuning ataupun putih dan juga dilihatnya akan terasa seperti lembab. Nah seperti itu Bu. Kemudian selanjutnya nih fase yang keempat. Kalau fase yang keempat ini sendiri itu adalah fase setelah ovulasi. Nah hari ke-14 ataupun 17, di mana lendir ini nanti bersifat jernih, licin, basah dan dapat diredamkan Ibu. Kemudian di fase inilah nanti fase masa subur Ibu. Nah jadi seperti itu. Kemudian kalau fase yang kelima adalah fase setelah masa ovulasi Ibu, itu pada hari ke-18 sampai hari ke-21. Nah bisa Ibu lihat seperti ini ya Bu ciri-cirinya. Nanti Ibu perhatikan dirinya bagaimana ya Bu ya. Nah seperti itu. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai
kontraindikasi dan juga indikasi dari metode siklus ini sendiri. Dimana kalau untuk indikasinya Ibu, indikasi dari metode siklus ini itu semua perempuan dengan kualitas berapapun, jadi tidak tergantung berapa jumlah anak, berapa riwayat abortus dan lain sebagainya. Kemudian perempuan yang siklus haidnya teratur dan juga tidak teratur. Kemudian perempuan yang menyusui itu juga tidak termasuk indikasinya. Kemudian kalau untuk kontraindikasinya yang tidak bolehnya itu adalah wanita dengan pengeluaran cairan yang secara menetap. Kemudian wanita dengan adanya infeksi vagina ataupun dia memiliki masalah dengan organ kewanitaannya. Ibu, jadi tadi penjelasan mengenai metode reproduksi ya. Nah, sejauh ini kira-kira apakah ada yang ditanyakan Ibu? Jadi kalau tidak ada ya Bu, baik. Kalau tidak ditanyakan, saya ingin bertanya pada Ibu. Kira-kira apa aja pemahaman dari tentang metode reproduksi ini? Begini Bu, bisa digunakan kalau yang siklus haidnya teratur atau tidak teratur. Nah, nanti pada hari ke-14 sampai 17 kita itu tidak boleh berhubungan karena itu merupakan masa sedotan. Nah, kita mencek itunya lendirnya itu secara teratur dan melihat setiap hari. Berarti Ibu sudah memahami ya Bu ya bagaimana tentang